Kami juga mengundang Anda untuk mengomentari terkait dengan isu ini ataupun wacana ASN yang bisa bekerja di rumah di 022 200 4774. Kita akan, Anda juga bisa mengomentari terkait hal ini. Saya akan ke Pak Yedi terlebih dahulu. Pak Yedi, kalau kita tadi bicara soal Pak Kun yang ada indikator-indikator tertentu yang bisa menyatakan bahwa ASN ini menjadi KPI begitulah katakanlah untuk bisa bekerja di rumah. Sebelumnya kalau belum masuk ke wacana ini, apakah ada KPI tertentu bagi ASN begitu? Ya, memang untuk Kota Bandung khususnya seperti juga pemerintahan daerah lainnya, maka ketika berbicara ada gagasan yang menurut kita itu rekan-rekan muda terutama itu sangat mengapresiasi sekali ketika ada ide semacam ini merupakan inovasi terobosan yang cukup bagus bagaimana sikap dan perilaku dari seorang ASN ke depan dalam mempersiapkan kemampuan masing-masing. Nah, beberapa parameter yang tadi disampaikan, salah satunya disampaikan nanti tadi oleh Pak Kun bahwa memang ada beberapa parameter yang harus terpenuhi ketika ini kalau mau dilaksanakan secara real dalam waktu dekat misalnya ya. Misalnya yang jangan lupa adalah industri itu sangat patuh sekali terhadap regulasi yang ada. Nah, sementara regulasi yang ada sementara ini masih mengacu kepada pelaksanaan tugas pokok fungsi yang konvensional. Kehadiran, disiplin juga dihitung dari kehadiran. Mungkin saja nanti kalau dengan berlakunya sistem pekerja di rumah kan nanti parameternya berbeda. Mungkin saja dengan pencapaian target tertentu tercapai tepat waktu dan akurat, maka itu juga merupakan salah satu indikator pencapaian dalam hal disiplin bisa bergeser. Yang kedua, tadi bahwa ketika berbicara kerja di rumah kan kalau masyarakat pada umumnya sudah kita melihat positif thinking saja ya, bahwa tidak berarti semua PNS itu ngabring kerjanya di rumah, tidak. Dipilah dulu beberapa pekerjaan yang bisa dilaksanakan di rumah, mana pekerjaan yang tidak tugas pokok yang memang harus langsung berhadapan dengan masyarakat dalam konteks pelayanan kepada masyarakat seperti kependudukan atau misalnya di puskesmas kan itu tidak bisa. Tapi ketika di dinas kesehatan misalnya ada tugas yang hanya mengkompilir data, kenapa tidak seperti tadi diberikan ketentuan tertentu atau kebijakan tertentu bahwa mereka bisa mengerjakan di tempat lain selain di kantor atau bisa juga dikerjakan di stock point tertentu ketika jaraknya agak jauh kepada tempat bekerja. Itu kalau menurut saya. Nampaknya ini kalau kita bicara wacana dari Kemenpan RB ini akan diberikan kepada ASN yang berprestasi. Nah, apakah kemudian indikator ini cukup sesuai atau karena tadi Pak Kun sempat bilang ada beberapa sektor begitu yang nampaknya bisa bekerja di rumah tapi tidak berdasarkan prestasi juga begitu. Ya. Jadi gini. Kalau menurut saya nggak sepakat tuh bahasa untuk yang berprestasi. Berprestasi, Kalau karena untuk yang bekerja di luar kantor, artinya kan bisa di rumah, bisa juga bukan di rumah. Dia harusnya bicaranya di luar working kantor. Space, betul gitu ya? Seperti itu. Kan itu tidak mesti harus berprestasi, karena memang tuntutan tugas. Tuntutan tugasnya seperti misalkan yaitu tadi peneliti, kan bukan karena prestasi, karena memang dia tidak perlu malah tidak produktif. Jadi kalau di kantor buat datang ke kantor, buat pulangnya belum macet di jalan, itu dia sebenarnya bisa manfaatkan untuk lebih produktif lagi kalau menurut saya. Gitu. Jadi saya kurang sepakat itu. Jadi saya lebih cocok untuk berbasis kepada tujuan, berbasis kepada kompetensi tugasnya masing-masing, bukan kepada prestasi. Kalau menurut Jadi menurut Anda Kemenpan RB ini nampaknya keliru terkait dengan siapa yang nantinya akan bekerja ASN yang akan bekerja dirumahkan begitu, di rumah. Iya, jadi gini. Kalau dugaan saya begini malahan, sekarang di Pak Setiawan Wangsa kebetulan saya kira itu ada turunan keluarganya Wali Kota Bandung Lama, bukan tuh. Nah, dia sekarang lagi mentrasir nih, mana-mana tugas atau jabatan yang kira-kira bisa untuk di rumah atau di luar kantor maksud saya, atau yang dia harus tetap di kantor. Kayak contoh ada kepala-kepala daerah yang berkomentar sebelumnya. Mereka komen bahwa ya yang ASN yang tugasnya pelayanan di kantor, yang itu tentu dia harus di kantor. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya tugas-tugas tertentu, nah ini yang sekarang lagi ditrasir itu dia harus di luar kantor. Oke, Pak Tubagus, kalau kita, Pak Yedi, kalau kita bicara soal ini di Kota Bandung, nampaknya sektor mana yang bisa bekerja di rumah gitu?
Ya, artinya kan tadi dari awal kita bicara bahwa apalagi diperkuat tadi Pak Kun bahwa tentu harus dipilah ini pekerjaan-pekerjaan mana yang memang tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat, yang berhubungan langsung masyarakat, mana yang tidak. Yang bisa di belakang meja atau pelayanan administratif itu dalam konteks pemanfaatan IT, nah itulah yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diuji cobakan ya kepada ASN untuk dilaksanakan. Maka dari itu saya lebih cenderung ketika wacana ini bagus menurut kita positive thinking ini inovasi lah. Ketika ini di suatu saat akan diterapkan, maka selain ada kajian juga cobalah bikin proyek pilot ya, daerah mana di Indonesia itu yang akan dijadikan proyek pilot, nanti dievaluasi hasilnya oke, maka dilanjutkan gitu. Maka dengan sendirinya regulasi yang ada, baik itu undang-undang PP ataupun Permendagri atau Permenpan juga akan membackup itu sehingga di daerah akan mempersiapkan SOP-nya kan, baik dalam bentuk dipayungi oleh Perwal, Kepwal atau aturan lainnya termasuk Perda. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks tadi juga mengenai prestasi kan kita belum tahu nih bahwa yang akan dijadikan sasaran untuk bisa dikerjakan di rumah itu seorang PNS itu bisa bentuknya apa pertimbangannya hanya prestasi. Kalau Pak Kun tadi jelas-jelas menolak, ya kalau kami sih sebagai aparat mau prestasi mau tidak yang penting jelas dulu regulasinya, bidang-bidang garapan apa. Untuk tadi pertanyaan soal di Kota Bandung, ada beberapa pekerjaan atau pekerja PNS, tugas pokok PNS yang bisa dilaksanakan di luar kantor seperti pekerjaan kearsitekturan, kenapa tidak, itu bisa, penggambaran seperti itu bisa, terus peneliti bisa kan, tidak mesti dia harus standby terus perencana pembangunan, perencana aplikasi bisa. Di Kota Bandung ada jabatan perencana pembangunan ya yang ada di Bapeda, itu bisa dilakukan kok di rumah. Yang penting ketika regulasi sudah ada, maka indikatornya juga akan mengikuti, termasuk dalam hal pengendaliannya, pengawasannya. Kebetulan kalau saya lama di inspektorat ya, zaman Bawasda, zaman inspektorat sekarang, saya mau tahu betul entitas yang ada di SKPD. Kalau sekarang itu perangkat daerah ya Pak Gun ya. Saya tahu persis, bahkan kalau dulu mah suka melihat kayak watchdog kalau itu ya, melihat tahu modus-modus yang ada di dinas-dinas itu gitu, termasuk track record pimpinan yang sekarang sedang ada di Kota Bandung. Jadi itu menurut saya memungkinkan di beberapa SKPD diterapkan itu, dengan catatan ya itulah regulasinya dulu. PNS itu begitu, tidak lepas dari itu. Lewat aja dari itu sudah nanti oleh inspektorat, wah ini tidak sesuai dengan aturan kan begitu ya. Betul. Jadi beberapa sektor memungkinkan untuk dilaksanakan itu. Dan saya sih berharap ini jangan hanya wacana-wacana, ayo tolong kita action saja begitu ya, kan ada gagasan, narasinya sudah ada, tinggal bagaimana ini menata dalam bentuk yang real sajalah, proyek pilot dulu kalau menurut saya begitu ya. Itu. Baik, Pak Tubagus, setelah ini kita akan bicara soal apakah kemudian di negara-negara lain sudah menerapkan hal ini dan bagaimana proses ini sampai dengan terjadi sustainable di setiap negara. Setelah jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.